Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman dalam channel YouTube Membangun Negeri Melalui Belajar. Baik, tema kita pada hari ini adalah kita akan coba melihat apa arti dari simbol, ya. Jadi apakah arti simbol pada kemasan plastik? Jadi kalau Anda pecinta minuman ataupun juga Anda pengguna plastik, pasti Anda akan bertanya kode apa yang ada di plastik tersebut, ya. Jadi ada kode yang bertanda segitiga. Anda bisa melihat pada botol. Segala jenis plastik akan ada tertulis ataupun kode yang menandakan segitiga. Nah, kalau di botol minuman Anda bisa lihat di bagian bawahnya, ya. Jadi apakah arti atau kode simbol pada kemasan plastik, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi arti dan kode simbol pada kemasan plastik ini ada 7, ya. Ada 7 kode yang ada pada plastik. Nah, tidak semua 7 plastik ini ataupun kode di dalam plastik ini kita bisa menggunakan plastik. Nah, kode yang pertama adalah PET atau yang dikenal dengan nilai PET, ya, atau tulisannya PETE. Dan ini adalah kodenya nomor 1, ya. Nah, kode nomor 1 ini, ya, biasanya ini adalah simbol kemasan untuk polietilen tetrapetal. Ya, jadi polietilen atau PET, ya, jenis plastik ini biasanya digunakan untuk produk botol-botol minuman ataupun soft drink. Nah, botol air ini dapat digunakan sekali pakai dan biasanya adalah tempat kosmetik. Dan PET ini dibuat menggunakan bahan yang disebut dengan antimoni trioksida. Nah, bahan ini berbahaya bagi para pekerja dan juga pengolahan ataupun daur ulang. Nah, oleh karena itu, antimoni trioksida ini masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan yang mengakibatkan menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut. Hati-hati dengan plastik yang berangka 1, ya, atau dikenal dengan PET. Nah, yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, kode 2 ini adalah plastik yang berbahan dasar High Density Polyethylene yang biasanya digunakan dalam pembuatan tas belanjaan, ya, botol susu, botol jus, dan juga tempat-tempat deterjen. Nah, HDPE ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat aman digunakan karena mampu mencegah reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada kemasan plastik yang berbahan HDPE. Dan biasanya kemasan ini juga lebih kuat dibandingkan dengan kemasan-kemasan yang lain, ya. Oke, baik. Yang ketiga adalah PVC, polyvinyl chloride, ya. Kodenya adalah 3. Nah, angka 3 ini plastik jenis berbahan PVC yang biasanya digunakan untuk pembuatan pipa, selang, bungkus kabel, frame jendela, kantong darah, plastik pembungkus. Yang pasti, plastik PVC ini akan mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini. Nah, apabila PVC ini bersentuhan langsung dengan bahan makanan, ya, maka karena di dalamnya ada DEHA, dia akan lumur pada suhu minus 15 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi apa? PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Dan plastik angka 3 ini adalah kode plastik yang dapat direcycle. Ya. Nah, jadi itu adalah kode plastik yang nomor 3. Nah, kemudian yang keempat, LDPE, yaitu Low Density Polyethylene. Nah, angka 4 ini adalah plastik yang berbahan LDPE atau Low Density Polyethylene yang sering digunakan untuk membungkus makanan atau plastik food wrap atau botol-botol yang lunak, tempat saus, dan sebagainya. Nah, ini adalah kodenya LDPE. Nah, sifat mekanis jenis plastik LDPE ini adalah kuat dan agak tembus cahaya. Nah, fleksibelnya apa? Dengan permukaan agak lemak,
pada suhu di bawah 60 derajat Celcius sangat resisten terhadap senyawa kimia. Dan daya proteksi terhadap uap air juga tergantung baik, ya. Nah, baik, yang kelima adalah PP atau dikenal dengan polipropilen. Nah, plastik ini adalah tertera daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan polipropilen adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk berhubungan dengan makanan, minuman, seperti tempat menyimpan makanan. Nah, botol dan terpenting adalah botol minuman bayi, sehingga karakteristik adalah biasanya botol ini dalam bentuk transparan dan tidak jernih atau juga berawan. Nah, polipropilen ini lebih kuat dari jaringan yang lain dan juga dia berbentuk ringan, ya, sehingga daya tembus uap air yang rendah, memiliki ketahanan yang baik terhadap lemak dan makanya digunakan sebagai tempat bahan makanan, ya. Nah, yang keenam adalah PS atau dikenal dengan polistiren, ya. Polistiren ini saya sudah pernah bahas, adalah salah satu bentuk polistiren adalah styrofoam, ya, polistirena. Nah, daur ulang ini, ya, kode daur ulangnya adalah 6, ya. 6 angka atau tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta memiliki tulisan polistiren. Nah, ditemukan pada tahun 1839 oleh Edward Simon atau seorang apoteker, dan sebagainya. Ini sejarahnya sangat banyak, sehingga muncul polistiren. Nah, tetapi bahan ini harus dihindari. Kenapa? Karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita, dan juga nanti akan menjadi sebuah permasalahan pada reproduksi. Nah, pertumbuhan dengan sistem saraf juga akan memicu dengan pada produk-produk yang mengandung kode yang tertera angka 6. Nah, berikutnya ada angka 7, polikarbonat, ya. Jadi logo recycle, kemudian ada angka 7 di dalamnya, dan orang biasa akan menulis atau adalah odor, ya. Ini adalah jenis plastik polikarbonat, ya, atau bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan minuman. Nah, biasanya ini botol nomor 7 dia ada yang mengandung bisphenol A atau dikenal dengan BPA, ya. Nanti kita akan bahas apa itu BPA dan juga BPA free dan sebagainya yang ada di dalam botol. Betapa bahayanya polimer-polimer yang ada di dalam botol. Nah, sehingga bisa BPA ini dia dapat larut dan menyebabkan gangguan atau kerusakan kromosom, dan ini sangat berbahaya buat manusia. Nah, khusus dengan plastik kode 1, 3, 6, dan 7 seluruhnya memiliki daya ataupun bahan secara kimiawi. Dan ini tidak berarti bahwa kode plastik dengan kode yang lain secara utuh itu aman. Nah, namun perlu kita pelajari lebih jauh lagi penggunaan plastik terhadap kode 2, 4, 5, dan 7, kecuali polikarbonat. Nah, oke, baik rekan-rekan sekalian, ya. Nah, Anda harus perhatikan kemasan-kemasan yang Anda gunakan sehingga Anda benar-benar menggunakan kemasan yang baik dan juga aman untuk lingkungan, serta juga untuk aman untuk Anda sendiri. Nah, baik, silakan Anda memilih kemasan yang baik digunakan dalam bentuk plastik, ya. Dan kode-kode yang penting Anda selalu perhatikan di bawah botol minuman atau botol plastik. Yuk kita like dan subscribe, karena dengan Anda like dan subscribe membantu kita dalam terus membuat konten. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.